Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Katolik khusus di kelas 8 dengan tema yang kedua, subtema yang pertama. Semoga anak-anak ibu yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat ya, mengikuti pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita masuk pada tema kedua, subtema yang pertama yaitu Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus Kristus. Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dia selalu mengajak kita berjalan di jalan yang benar agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Allah adalah pokok pewartaan yang dibawanya kepada kita di tengah dunia. Kerajaan Allah merupakan inti pokok ajaran Yesus Kristus. Sekarang mari kita mempelajari apa yang dimaksud kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah tidak muncul begitu saja pada zaman Yesus. Tapi kerajaan Allah sudah berkembang sejak Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel sering menyebut Allah sebagai Yahweh atau Raja. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kerajaan Allah itu bersifat politis, apokaliptis, dan yuridis religius. Sedang dalam Perjanjian Baru secara khusus melihat kerajaan Allah itu sangat Yesus Kristus sentris, yaitu seturut ajaran Yesus Kristus. Kita lihat bagaimana yang dikatakan kerajaan Allah dalam kitab suci. Tadi Ibu sudah katakan dalam kitab suci bersifat politis. Dalam Perjanjian Lama, kerajaan Allah bersifat politis, yaitu Allah Yahweh dipandang sebagai pemilik kekuatan yang dahsyat, tokoh politik yang gagah berani. Siapakah engkau di antara para Allah ya Tuhan? Engkau mengulurkan tanganmu, bumi pun menelan mereka, bangsa-bangsa mendengarnya, dan mereka pun menggigil. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Ini adalah penggal kata-kata yang ada dalam kitab suci Perjanjian Lama. Nanti secara lengkapnya anak-anak ibu yang ada di rumah bisa dibaca dalam Keluaran 15 ayat 11 sampai 16a. Kemudian kerajaan Allah bersifat apokaliptis. Kerajaan Allah itu bersifat apokaliptis, yaitu bersifat yang akan datang pada akhir zaman. Allah Yahweh akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Ya, seperti yang kita lihat dalam sabda bahagia. Atau kita baca dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Kemudian bersifat yuridis religius. Kerajaan Allah dipandang hadir dan nampak dalam hukum Taurat. Taurat Musa sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Mereka yang taat kepada hukum Taurat dianggap sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Mesias yang diyakini sebagai tokoh yang mampu menegakkan hukum Taurat. Kerajaan Allah sebagai inti ajaran Yesus Kristus. Ciri khas pewartaan Yesus ialah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan
segera. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah. Karena itu merupakan warta pengharapan. Kerajaan berarti turun tangannya Allah untuk menyelamatkan manusia dan dunia dari kekuasaan kejahatan, kuasa kejahatan. Itu nanti bisa dibaca dalam Lukas 10 ayat 18 atau Lukas 4 ayat 14. Kerajaan Allah adalah rahmat dan sekaligus tuntutan dari Bapa. Lukas 12 ayat 32. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah dan manusia harus menerimanya dengan iman. Kerajaan Allah dinyatakan hadir dalam diri Yesus Kristus. Dialah pemenuhan kerajaan Allah. Anak-anak ibu yang terkasih, yang masih belajar lewat pembelajaran daring hari ini. Nah, inilah penjelasan singkat dari ibu tentang kerajaan Allah yang menjadi inti pewartaan Yesus Kristus. Semoga anak-anak ibu semakin memahami tentang inti atau ajaran yang dibawa oleh Yesus Kristus. Nah, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, selamat pagi dan selamat belajar.